Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar bidang studi geografi. Pada video kali ini kita akan membahas nih tentang materi seisme atau gempa bumi. Oke teman pintar, selain kita akan membahas materi secara teoritis, di sini aku juga akan mencoba untuk menghubungkan materi-materi tersebut dengan aktivitas-aktivitas atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan gempa bumi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman pintar semuanya, seisme atau biasa kita sebut dengan gempa bumi merupakan getaran yang terjadi pada kulit bumi secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat yang diakibatkan oleh tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen dan dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Pada intinya, seisme atau gempa bumi ini adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat. Nah, getaran ini bisa dirasakan oleh semua makhluk yang ada di permukaan bumi, termasuk manusia. Kemudian, bagaimana sih gempa bumi bisa terjadi? Oke, kita akan pelajarinya bersama ya teman pintar. Gempa bumi terjadi akibat bertemunya dua lempeng bumi yang saling bertumbukan sehingga menimbulkan getaran. Nah, di sini pada gambar, teman pintar bisa lihat tanda serunya ya. Di situ adalah zona terjadinya tumbukan lempeng. Ketika dua lempeng yang saling bertumbukan atau bertabrakan, ya otomatis akan mengakibatkan getaran. Nah, getaran tersebut yang nantinya pada akhirnya akan sampai ke permukaan bumi dan dirasakan oleh manusia. Oke teman pintar, kita masuk ke dalam macam-macam gempa bumi. Yang pertama, ada gempa berdasarkan penyebabnya. Ada 5 berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik. Kata kuncinya itu. Nah, paling sering terjadi dan paling merusak hingga menyebabkan tsunami. Nah, gempa tektonik ini sering banget terjadi nih, terutama di Indonesia. Nah, gempa tektonik ini juga yang bisa dikatakan sebagai gempa yang paling mengerikan karena bisa menyebabkan tsunami dan gempa yang paling bisa menimbulkan kerusakan yang sangat berat karena kekuatan dari gempa tektonik ini biasanya besar. Contoh dari gempa tektonik yaitu ada gempa Aceh, gempa Jogja, gempa Lombok, dan juga gempa Palu. Dan masing-masing gempa tersebut bisa mengakibatkan adanya tsunami. Seperti contohnya adalah tsunami Aceh. Yang kedua, ada gempa vulkanik. Kata kunci dari gempa vulkanik adalah letusan gunung api. Nah, gempa ini disebabkan karena adanya aktivitas dari letusan gunung api. Nah, seperti itu. Contohnya adalah gempa Gunung Semeru, gempa Gunung Merapi, dan gempa Gunung Marapi. Nah, gempa vulkanik ini hanya terjadi di wilayah-wilayah yang tidak jauh lokasinya dari gunung berapi yang sedang istilahnya adalah erupsi ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, karena hanya berakibat atau disebabkan oleh letusan gunung api, aktivitas vulkanisme. Jadi, wilayahnya tidak terlalu luas seperti gempa tektonisme dan kekuatannya tidak terlalu besar. Untuk gempa gunung api ini jarang yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Ada beberapa yang mengakibatkan tsunami, tetapi itu diakibatkan karena gempa vulkanik yang dimana gunungnya itu berada di tengah lautan, seperti Gunung Krakatau dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya adalah gempa runtuhan atau gempa terban. Gempa terban merupakan gempa yang terjadi akibat runtuhan gua atau runtuhnya gua, baik faktor alam maupun faktor buatan atau manusia. Inti dari gempa runtuhan adalah runtuhnya gua, seperti itu. Teman pintar bisa ambil kata kuncinya. Selanjutnya, ada gempa tumbukan. Gempa tumbukan merupakan gempa yang terjadi akibat tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Adanya tumbukan antara benda-benda dari luar angkasa dengan permukaan bumi. Itu gempa tumbukan. Yang terakhir adalah gempa buatan. Gempa buatan merupakan gempa yang terjadi akibat aktivitas dari manusia. Contohnya, ledakan bom, ledakan nuklir,
dan proses penghancuran bukit. Nah, dari proses-proses tersebut biasanya akan mengakibatkan adanya getaran. Nah, getaran di sini akan menimbulkan yang namanya gempa ya. Bisa dikatakan sebagai gempa. Nah, namanya adalah gempa bulatan. Oke, dari kesimpulannya dari 5 gempa tersebut ya, gempa yang paling merusak dan juga intensitasnya atau kekuatannya paling besar itu adalah gempa tektonik dan bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Nah, seperti itu ya teman pintar. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ada macam-macam gempa berdasarkan kekuatan atau magnitudonya. Di sini kita ambil berdasarkan dari USGS ya, data dari USGS menyatakan bahwasanya gempa berdasarkan magnitudo atau skalanya itu dibagi menjadi beberapa. Nah, di sini ini berkaitan dengan intensitas kekuatannya atau besarnya, tingkat keparahannya, dan dampak yang akan ditimbulkan ke dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Nah, semakin besar magnitudonya, maka gempa tersebut akan semakin parah, akan mengakibatkan dampak yang semakin parah pula. Kalau gempa terjadi di lautan, maka dan magnitudonya besar ya, maka akan kemungkinan mengakibatkan tsunami. Apabila gempanya berada di daratan, semakin besar magnitudonya, maka tingkat kehancuran dari permukaan bumi yang ada di atasnya itu semakin besar, seperti tanahnya akan seperti membelah ya, retak-retak, rumah-rumah hancur dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan kekuatannya. Di sini bisa teman pintar lihat ya, berdasarkan USGS dari 0,0 sampai dengan 3 skalanya dinamakan gempa mikro. Gempa ini belum terasa oleh manusia, sudah dirasakan tetapi masih sangat kecil. Kemudian ada gempa minor, kekuatannya 3,00 sampai dengan 3,9, sudah mulai dirasakan oleh manusia secara sadar. Kemudian ada gempa ringan 4 sampai dengan 4,9. Ini sudah bisa dirasakan dan juga mengakibatkan kerusakan ringan. Kemudian ada gempa sedang. Nah, 5 sampai dengan 5,9. Ya, ini sudah mengakibatkan benda-benda jatuh. Kemudian retak-retaknya rumah ini sudah bisa mulai terjadi. Kemudian gempa 6,0 sampai dengan 6,9. Nah, ini sudah mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Kemudian gempa mayor 7,0 sampai dengan 7,9. Nah, kerusakannya sudah mulai parah, bisa mengakibatkan rumah-rumah hancur. Untuk yang gempa kuat tadi juga sebenarnya sudah bisa mengakibatkan rumah hancur, apalagi kalau dalam bentuk gempa darat ya. Nah, apalagi untuk yang gempa mayor dan gempa sangat kuat atau dahsyat dengan kekuatan lebih dari 8 skala Richter. Nah, ini bisa mengakibatkan ya bangunan-bangunan yang ada di atasnya atau di permukaan bumi hancur seketika. Nah, kesimpulannya, semakin besar magnitudo gempa, maka akan semakin besar kekuatan gempa yang dirasakan di permukaan bumi dan kerusakan yang diakibatkan semakin. Selanjutnya, macam-macam gempa berdasarkan kedalamannya atau hiposentrumnya. Ada 3, yaitu gempa dangkal kurang dari 70 km, gempa intermediate 70 sampai dengan 300 km, dan gempa dalam lebih dari 300 meter. Kesimpulannya, berkaitan dengan kedalamannya atau hiposentrumnya, semakin dangkal suatu gempa, kekuatannya semakin besar, dan kerusakan yang diakibatkan akan semakin parah. Selanjutnya ada macam-macam gempa berdasarkan letak episentrumnya. Ada 2 ya, yang pertama adalah gempa darat. Gempa darat apabila episentrumnya berada di daratan. Kemudian ada gempa laut apabila episentrumnya ada di lautan. Nah, untuk gempa laut inilah yang dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, tsunami ini biasanya terjadi ketika kekuatan gempanya sangat besar, lebih dari 7 skala Richter magnitudonya. Kesimpulannya, berdasarkan episentrumnya, gempa darat akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar di permukaan bumi dibandingkan gempa laut. Kenapa seperti itu?
Karena ketika terjadi gempa di daratan ya, epicentrumnya atau pusatnya di daratan, ya secara otomatis gempa tersebut hanya akan menjalar ke atasnya saja. Getarannya kan hanya ke atas. Nah, secara otomatis wilayah yang ada di atasnya akan mengalami kerusakan yang sangat parah karena kekuatannya secara langsung akan disalurkan dari bawah ke atas. Nah, sehingga kerusakan dari gempa darat ini sangat bahaya, sangat besar. Teman-teman bisa lihat gempa di Jawa Barat tahun lalu. Nah, kekuatannya tidak terlalu besar seperti gempa Aceh, tetapi di gempa tersebut kerusakannya sangat amat dahsyat. Kemudian, gempa yang terjadi di lautan, semakin dalam gempa dan semakin besar magnitudonya, maka dapat menyebabkan tsunami. Semakin besar nih kekuatannya dan semakin dalam posisi terjadi gempanya di dalam lautan, maka akan terjadi tsunami. Gempa darat tidak akan menimbulkan tsunami, tetapi kalau gempa yang terjadi di laut akan menimbulkan tsunami. Hanya saja, gempa yang terjadi di lautan, meskipun lebih besar ya kekuatannya daripada gempa darat, tetapi tingkat kerusakan yang ditimbulkan gempa darat itu akan lebih parah dan juga lebih besar daripada gempa laut. Oke teman pintar, setelah kita mempelajari tentang macam-macam gempa bumi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih tsunami itu bisa terjadi. Oke. Secara umum, tsunami diartikan sebagai gelombang laut yang bergulung-gulung dengan kecepatan tinggi yang menerjang daratan. Nah, gelombang laut ini atau tsunami ini dikatakan sebagai salah satu bencana yang paling berbahaya dan juga menakutkan bagi manusia. Kenapa seperti itu? Ya karena di sini ada kata kuncinya, yaitu kecepatan tinggi dan menerjang daratan. Jadi tsunami, gelombang tsunami, setelah terjadinya gempa, itu nanti akan disusul oleh air pasang dari laut. Nah, ini dinamakan gelombang tsunami. Dan gelombang tsunami ini dari laut ke daratan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, relatif cepat. Sehingga pada daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki kesigapan untuk mitigasi bencana tsunami, ya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar atau dampak negatif yang sangat besar, baik itu dapat menimbulkan korban jiwa maupun menimbulkan banyak harta benda yang hilang. Contohnya adalah pada saat terjadinya tsunami Aceh. Nah, pada saat itu mitigasi bencana tentang tsunami di daerah tersebut itu kurang. Terjadinya gempa yang kemudian disusul oleh gelombang pasang tsunami dalam waktu yang singkat, nah, akan mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan juga harta benda yang hilang atau yang melayang. Secara umum, tsunami ini terjadi diakibatkan karena aktivitas pergerakan lempeng bumi sehingga menyebabkan suatu getaran di dalam permukaan bumi, khususnya adalah di daerah laut. Nah, aktivitas pergerakan lempeng bumi ini bisa jadi karena saling bertumbuknya antara lempeng samudera dengan lempeng benua, ataupun terjadinya patahan pada lempeng bumi yang berada di lautan. Nah, ketika daerah tersebut terjadi patahan seperti yang pada digambar ya, tumbukan atau patahan. Nah, sebelum terjadinya tsunami, di daerah perairan itu akan surut semuanya, lautnya akan surut. Tetapi dalam waktu yang singkat, laut yang surut tadi akan mendorong atau memberikan air dengan sangat cepat, dengan volume yang sangat besar menuju ke daratan. Sehingga nantinya akan terjadi gelombang yang menerjang daratan dengan kecepatan tinggi atau dinamakan gelombang tsunami. Nah, tidak hanya karena aktivitas lempeng saja, tsunami ini juga diakibatkan oleh beberapa hal, ya, teman pintar. Yang pertama, bisa diakibatkan karena longsor bawah laut. Kemudian adanya erupsi gunung bawah laut, dan juga karena jatuhnya meteor. Nah, teman pintar semuanya, setelah kita mempelajari tentang seisme, apa itu seisme, macam-macam seisme, tsunami, kemudian bagaimana proses terjadinya tsunami, kita juga perlu memahami istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire atau cincin api Pasifik merupakan gugusan daerah yang berada pada pertemuan lempeng dunia, ya, pertemuan lempeng bumi atau lempeng dunia.
Yang termasuk ke dalam Ring of Fire ini juga salah satunya adalah wilayah Indonesia. Pertemuan lempeng dunia atau lempeng bumi ini mengakibatkan lempeng yang ada di bawah permukaan bumi yang berada di Indonesia khususnya itu sering bergerak atau aktif, selalu bergerak. Nah, pergerakan lempeng ini nantinya akan mengakibatkan terjadinya tumbukan atau pergeseran. Nah, sehingga pada daerah yang berada di Ring of Fire ini sering terjadi gempa bumi dan juga sering terjadi aktivitas vulkanisme atau gunung berapi. Nah, pada daerah yang berada di Ring of Fire memiliki ciri khas sering terjadinya gempa bumi, bahkan tsunami, dan juga banyak ditemukannya gunung berapi aktif. Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia, hampir semua wilayahnya sering terjadi gempa bumi dan juga sering ditemukan gunung berapi aktif. Hanya ada satu wilayah yang tidak termasuk ke dalam Ring of Fire untuk di Indonesia, yaitu di wilayah Kalimantan. Karena di wilayah tersebut tidak terdapatnya pertemuan lempeng dunia atau lempeng bumi. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 lempeng yang saling bertumbukan, yaitu adalah lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan juga lempeng Pasifik. Oke teman pintar semuanya, setelah kita mempelajari materi tentang seisme dan juga tsunami, sekarang kita akan mempelajari istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan tentang seisme atau gempa bumi. Yang pertama yaitu seismologi. Seismologi diartikan sebagai ilmu seputar gempa bumi atau ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Yang kedua adalah seismograf, yaitu alat yang mencatat kekuatan gempa bumi. Seismogram, yaitu hasil catatan kekuatan gempa bumi, biasanya dalam bentuk grafik. Jangan sampai kebalik antara 3 ini, seismologi, logi berarti ilmu, graf itu alat, gram itu hasil. Kemudian yang keempat, ada hipocentrum, yaitu pusat gempa bumi yang terdapat di dalam perut bumi atau di kedalaman bumi. Selanjutnya ada epicentrum, yaitu pusat gempa yang biasanya berlokasi tepat di atas hipocentrum atau pusat gempa yang berada di permukaan bumi. Nah, teman pintar bisa lihat di gambar, itu adalah contohnya. Selanjutnya ada homoseista, yaitu garis hayal yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan. Nah, menghubungkan daerah-daerah yang menerima getaran gelombang primer pada waktu yang bersamaan, itu adalah homoseista. Kemudian ada pleistoseista, garis hayal yang membatasi wilayah dengan kerusakan paling besar akibat gempa bumi. Kata kuncinya kerusakan paling besar. Isoseista, garis peta penghubung wilayah dengan tingkat kerusakan sama. Ya, iso itu kerusakannya yang sama. Mikroseisme, gempa bumi dengan kekuatan yang sangat kecil. Makroseisme, gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, kalau mikroseisme ini, gempa buminya hanya bisa direkam dengan alat pencatat gempa, sedangkan untuk makroseisme itu tidak memerlukan alat lagi, jadi manusia sudah bisa merasakannya dengan jelas. Kemudian ada magnitudo atau M, yaitu ukuran kekuatan guncangan dari seismograf. Kemudian ada skala Richter atau SR, merupakan salah satu besaran dalam skala kekuatan gempa bumi yang ditemukan oleh Charles Richter. Nah, itu adalah beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam seisme atau Oke teman pintar semuanya, materi pembahasan seisme pada video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya kita akan membahas materi vulkanisme atau materi berkaitan dengan gunung api. Jadi teman pintar semuanya, supaya teman pintar terus mendapatkan update-update terbaru dari video kita, jangan lupa untuk ikuti channel YouTube Kita Pintar ya, dengan cara subscribe, like, dan juga komen, supaya aku lebih semangat nih berbagi ilmu ke teman pintar semuanya. Oke, see you in the next video. Terima kasih.